Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, di video kali ini masih membahas seputar Simonida Media yang kurang lebih umurnya setahun kemarin scam gitu ya. Ya layak juga dibahas terus ya. Karena Simonida Media ini korbannya itu dari berbagai kalangan. Ya meskipun sering saya katakan bahwa Simonida Media ini modus penipuannya, skema ponzi-nya itu modus kacangan, yaitu like, follow, sosmed gitu kan, kayak TikTok, kayak Facebook, Instagram gitu. Tugasnya tugas orang gabut sebetulnya. Ya maklum aja lah yang kecemplung ke Simonida Media mungkin lagi hilap gitu ya. Nggak rasional atau kurang rasional. Padahal itu modus-modus atau ya modus-modus ponzi itu pekerjaannya gitu, tugasnya pekerjaan orang gabut semua gitu, kayak nonton video beberapa detik, kudu deposit dulu, like, follow, share, itu kan tugas atau kerjaan orang gabut gitu kan. Oke, langsung saja ke pembahasan utama di video kali ini teman-teman. Seperti tadi yang saya katakan, Simonida Media ini korbannya dari berbagai kalangan, dari kalangan bawah, menengah, kalangan atas juga, termasuk kalangan selebriti gitu. Ada kabar ya, Vito Valnino John, wah ini anak band nih, dia juga menjadi korban penipuan investasi bodong Simonida Media. Oke, nah di sini dia memposting ya di laman Instagramnya ya, memposting ada sebuah artikel. Ini laman Instagram yang bersangkutan nih, Vito Valnino John. Oke, jadi penyanyi atau anak band dari Bandung nih ya. Terus, nah di sini berita lengkapnya ada di apa ini? Diberitain ya. Nah, jadi sebetulnya Bro Vito Valnino ini ada juga nge-DM ke gua gitu kan, pengen speak up gitu ya, bagus. Nah harusnya dicontoh nih ya, kalau benar-benar korban gitu kan, nggak pura-pura korban, speak up. Rata-rata yang pura-pura korban nggak mau speak up karena di belakangnya ada keuntungan gitu kan. Leader Ponzi ada untung, kalaupun ngaku korban cuma pura-pura korban. Harusnya kalian, mau kalian orang biasa, public figure, tokoh masyarakat, tokoh apapun itu, kalau benar kalian korban, speak up gitu, biar bisa turut serta mengedukasi orang-orang bahaya investasi bodong skema ponzi gitu. Nah, bro Vito Valnino ini ada nge-DM ke gua gitu kan, pengen speak up ya. Dia cerita awalnya kenapa join di Simonida Media ya. Ini seingat gua gitu ya, soalnya nggak gua buka juga Instagramnya saat bikin video ini. Dia tuh awalnya kalau nggak salah, dia kan anak band ya, penyanyi ya, orang Bandung tuh. Di apa ya namanya, perform. Nah di pembukaan atau launching Simonida Media yang di Bandung itu kan, gua juga bikin videonya itu. Nah perform di sana, diundang lah untuk perform. Kata Vito, Simonida Media itu meyakinkan banget. Bahkan ketika mengundang dia perform ya, menjadi kayak bintang tamu lah gitu, ada artisnya gitu kan, hiburannya, nyanyi-nyanyinya gitu kan. Mereka tuh nggak nawar soal harga perform, nah gitu kan. Ya emang bandar ponzi sih banyak duit biasanya bro. Nah terus, nah dia diajak juga gabung ya, seperti biasa lah. Kalau ada public figure yang kecemplung ke ponzi ya, terjerumus lah istilahnya gitu kan, itu biasanya langsung diajak juga sekalian gitu kan. Dan seperti biasa, Bro Vito juga bilang bahwa awalnya dia diajak sama orang-orang terdekat ya gitu kan, temen-temennya gitu kan. Ya biasa ponzi itu kan gini loh ya, sering lah saya katakan gitu ya, saya ingetin gitu, yang berpotensi menjerumuskan teman-teman semua ke ponzi itu bukan orang jauh sebetulnya, orang dekat ya. Kan nggak tahu teman kita, teman dekat kita atau siapapun itu yang dekat sama kita, kan nggak tahu dia itu suka main ponzi atau enggak gitu kan.
Nah, potensi yang menjerumuskan itu teman dekat sebetulnya, keluarga dekat gitu kan. Lalu dia bercerita juga tentang Simonida Media yang sangat meyakinkan gitu. Meyakinkannya di itu apa di share diberitakan lah di channel TV-TV gitu kan, TV-TV nasional. Ya sebetulnya Ponzi yang diberitakan di TV itu banyak juga ya, contoh dulu AGT mesin iklan, modus sewa mesin iklan, NL hijau masuk TV juga ya, channel YouTube TV gitu kan. Terus apalagi banyak, Jombingo ya, FEC banyak, dan waduh sampai lupa gua, banyak ponzi-ponzi yang promosinya masuk TV gitu. Yang nggak salah juga sih, nggak salah-salah amat sih. TV itu ya kan butuh berita kan, tinggal ada cuan ya bisa pasang berita gitu kan. Tapi biasanya yang masuk TV itu berita-berita tentang flexingnya, contoh bantuan sosial ya, bakti sosialnya yang diperlihatkan di TV-TV-nya ya gitu. Lalu Bro Vito ini juga bercerita gitu kan, kerugiannya berapa ya, tepat gua lupa nih, tepatnya puluhan juta lah, entah 10 juta atau berapa juta. Nah gitu kan. Nah jadi kalau teman-teman yang mau speak up ya speak up aja, biar ada efek jerah gitu kan, kalau benar-benar ya korban gitu teman-teman. Nah jadi untuk kedepannya seperti biasalah, solusi yang korban-korban ponzi itu harusnya ini apa, orang pertama yang harus dimintai pertanggungjawaban itu adalah leader ya, leader, orang yang ngajak pertama kali. Kalau leadernya temen, yang mintai pertanggungjawaban siapapun itu, mau orang terdekat juga gitu, kalau kalian nggak ikhlas. Ya kalau kalian ikhlas ya udah terserah, itu kan individu ya. Tapi misalkan kalau Bro Vito mungkin ini public figure ya, kalau rugi jutaan atau berapa gitu kan masih kecil lah mungkin gitu ya. Tapi kalau orang awam gitu yang di pelosok-pelosok di desa-desa, kekayaan seseorang kan relatif ya teman-teman ya. Misal ada yang punya duit 1 juta, dia punya duit 1 jutanya kerayu sama leader ponzi, kecemplung lah ke Simonida Media, hilang, gimana mereka makan ya. Soalnya kalau masalah duit itu kan relatif. Dia itu pasti merasa kaya dengan 10 juta itu, tetapi dikecemplungin ke ponzi gitu kan. Kalau misalkan ada yang kena tipu misal 100 juta tapi kekayaannya masih ada 1 miliar, ya itu masih kayak beli bakso tumpah gitu ya. Meskipun ya duit 100 juta misal gede gitu, tapi tergantung individunya mau mengikhlaskan atau mau melaporkan gitu kan. Kalau menurut saya sih biar ada efek jerah gitu, biar pengalaman kalian kena scam di ponzi investasi bodong itu nggak kena ke orang lain, ya harus speak up gitu, minimal ada efek jerah buat leader-leader ponzi ya. Dari dulu juga gue feeling ya, gue yakin bahwa leader ponzi jaringan luar negeri itu punya bebek culas di Indonesia, dedengkot leader ponzi gitu. Bisa dilihat sih, biasanya orang yang seperti itu bermain di kalau udah kecanduan gitu ya, udah menjadi top leader ponzi, biasanya watados, terkesan santai meskipun aplikasinya scam. Biasanya bermain di aplikasi yang satu ke aplikasi yang lainnya, dan mereka itu kayaknya gitu kan nggak menampakkan diri, underground, padahal top leader gitu. Yang muncul itu tumbal-tumbal sebetulnya dari bandar ponzi dan leader ponzi, dari dulu juga kayak gitu ya. Nah untuk kedepannya mungkin teman-teman kalau ada yang mau speak up, DM aja Instagram gua gitu kan, nanti gua bantu up. Gua nggak bisa bantu melaporkan karena gua bukan korban. Yang wajib melaporkan itu korban, para korbannya gitu ya. Saya kan udah ngingetin juga ya, kalian ngeyel ya malah balik membuli saya gitu kan. Ya udahlah ya udahlah, gue udah sering juga dibully kayak gitu. Sekarang juga tuh di video saya yang membahas BBH
membahas Myers ya. Terus ponzi-ponzi lainnya kayak smart wallet, masih banyak tuh yang membuli gua. Gua mah santai aja, nanti juga ya kena sendiri ya, gua roasting gitu kan. Oke teman-teman, semoga yang kena scam di Simonida Media ini menjadi pelajaran lah buat kalian. Jangan mau kecemplung lagi, apalagi ditawarin lagi poli komersial, apa SCML atau apa New TV apalah gitu, banyak yang minta gua bahas lagi. Itu tuh cuma beda judul, polanya sama ya, polanya sama, nggak usah lihat judulnya, polanya lihat, skemanya, Ponzi itu kelihatan. Apalagi kalau kalian kemarin kena scam di Simonida Media, masa nggak paham polanya gitu kan, sama aja ya, hindari. Kalau ada leader Ponzi yang bilang buat ngebalikin modal dasmu gitu kan, orang kena tipu di Simonida Media, suruh balikin modal di poli komersial misalkan, kudu deposit lagi meskipun ada kabar ada subsidi. Jangan dipercaya, leader Ponzi, bebek culas, bakteri Ponzi emang gitu, kerjaannya jerumusin orang ke Ponzi, kan nggak punya hati nurani. Orang udah kena scam, orang awam itu yang real korban itu di Simonida Media masih diseret buat main lagi di Ponzi lain kan. Waduh, itu sih lebih parah dari pemain judi gitu ya. Dari pemain judi lebih parah tuh leader Ponzi itu, nuraninya hilang gitu. Makanya gue nggak suka sama leader Ponzi itu, karena nuraninya itu nggak ada nurani gitu. Leader Ponzi itu bodoh amat orang lain kena tipu, ujung-ujungnya kalau scam ngaku korban lalu kabur ya kayak gitu. Kalau nggak dilaporin ya terus aja. Sekarang kalian korbannya, nanti orang lain lagi ya, karena nggak ada efek jerak gitu. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Masih banyak sih yang request minta bahas ponzi-ponzi lain gitu ya, yang rata-rata umurnya udah mau scam gitu, bukan udah mau sih, ponzi itu kan udah scam dari awal sebetulnya ya. Intinya udah mau kabur lah bandar-bandarnya. Masih banyak bahan-bahan gitu. Gua sampai pusing nih kolesterol, ngegoreng bebek mulu, bekdung, bekcul ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.